lagi recording. Nah, sekarang saya akan masuk ke pakai teknologi yang bukan LLM-nya. Ini kuliah Big Data yang benernya nih. Yang lamanya lah, 2025. Ini ya. Oke, saya akan nerusin yang orange. Kemarin kita udah ngomongin big data, konsep data science, dataset segala macam. Kita akan mulai masuk ke orange-nya ini. Oke, untuk yang ini pastiin kalau mau nyoba juga. Dan ini kalau ngerti lumayan sih buat magang-magang di Bapeda, Badan Perencanaan Daerah. Mereka semua butuh yang ini sih sebenarnya. Jadi pastiin Anda download Orange Data Mining. Ini bagian sini, masuk Orange Data Mining, download. Kemudian install, ada Windows, ada Mac OS, ada Linux. Sekarang saya akan coba jalanin pakai virtual box. Ada di ini dia. Oke. Ini kelihatan lagi nyoba-nyoba tuh tadi. Coba saya kasih lihat lagi nih. Ini ada LLM Open Web UI, ada Olama Open Web UI 2 segala macam. Ini lagi percobaan dan gagal-gagal semua. Kalau udah gagal delete aja, ini udah nggak dipakai lah, delete aja lah, remove. Ini nggak dipakai, remove. Delete all file. Oke. Yang ini jalan, server Olama ini jalan, entah gimana. Saya nggak bisa ngulang lagi instalasi yang ini. Ini pakai cara manual dan ternyata berhasil. Pas dicoba lagi nggak berhasil. Jadi saya bingung kok yang ini berhasil. Dicoba lagi nggak berhasil. Jadi akhirnya coba berapa kali, akhirnya berhasil pakai Docker semua. Dan itu diulang jalan. Nggak masalah kalau Docker. Docker keren sih sebenarnya. Oke, ini lagi loading si Orange Data Mining-nya. Kita akan coba pelan-pelan ya. Sarannya sih download bukunya di sini, s.id, free OWP ebooks. s.id, free OWP ebooks. Oke. Silahkan dibaca s.id free OWP ebooks. Terus di sini ada filenya adalah yang buku pegangan implementasi. Oke. Ini lebih lengkap daripada yang di kuliah sebetulnya. Dan ini dipakai buat ngasih training di BPKP, BPK, ini kementerian lembaga sih. Jadi ini memang dipakai buat ngasih training. Dan dalam waktu dekat saya juga kayaknya harus ngasih training di Kementerian Luar Negeri lah. Kenapa langsung loncat ke situ? Oh, ini dia. Oke. Bab 1, bab 2, bab 3 itu lebih teori. Saya loncatin aja, silahkan dibaca-baca. Kemudian pola AI, aplikasi. Nah, ini mulai di sini instalasi Orange-nya. Instalasinya nggak susah. Kalau di Windows ya tinggal download, install. Tapi lumayan gede sih. Ratusan mega lah kira-kira filenya. Tapi nggak susah. Nah, sekarang di sini ada contoh prediksi sederhana, tapi saya akan coba yang lebih sederhana lagi. Oke. Ini langsung ke prediksi semua nih, urusannya ke prediksi semua nih ya. Ini udah parah banget nih sebenarnya. Ini loncat banget. Saya akan ngajarin dari yang lebih sederhana daripada itu, karena kita punya waktunya lebih lebar. Bentar, mana tadi? Ini dia. Nih, oke. Ini cara nginstallnya rada lumayan. Kalau kita cara nginstall biasa, yang ininya nggak keluar soalnya. Word cloud-nya nggak keluar.
Ini ada, ini dia, ada orange environment. Saya harus jalanin dulu virtual environment Python sama dengan Python 3 orange environment. Oke, jalan dah. Sekarang saya aktifin source orange environment bin activate. Oke, udah. Sekarang saya jalanin orange canvas. Jalan. Wih, lama ya. Padahal ini memorinya gede loh. Oke, ini lagi loading. Nah, dia udah mulai jalan. Oke, ini si orange sudah mulai jalan. Buat belajar bisa ngeliat example ini. Saya akan coba dari example ini dulu ya. Ini ada di buku juga sih sebenarnya. Cuman ini yang pertama ini file and data. So, kalau nggak saya klik aja. Oh, wait. Oh, wait. Coba saya open. Alah. Kenapa lemot? Oke, coba masuk sini. Example workflow. Coba saya buka. Oke, keluar. Ini adalah contoh kalau kita pengen load data. Ini ada contoh gimana caranya kita ambil data. Di sini kita bisa klik di sini. Datanya adalah iris table, iris tab. Kalau kita klik ini iris tabnya kita baca, dia langsung ngasih tahu di dalam iris tab tuh ada 5 kolom. Ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, udah gitu ada kategorinya. Ada 3 target kategori. Arisatosa, oh susah ngelihatnya. Untuk lihat benernya dari sini aja lah, langsung. Nah ini data benernya. Bisa kelihatan langsung. Ini yang kita lihat adalah namanya data tables. Kita bisa lihat ada Arisatosa, ada 3 nilai lah. Targetnya ada 3, Arisatosa, Aris virginica, sama Aris apa satu lagi, versicolor. Ada versicolor, Setosa, virginica, terus ada sepal length, sepal width, petal length, petal width. Oke, bentuknya angka semua. Makhluk apakah itu iris? Bisa kita lihat di sini sih sebenarnya. Iris flower. Jangan dataset tuh. Iris flower, kita lihat image-nya. Iris flower kayak gini. Kalau di Indonesia barangkali namanya udah tato sih. Tato beneran nih, bego. Kita bukan tatonya ya. Ini kalau di Indonesia kira-kira agak mirip-mirip sama anggrek lah kira-kira kayaknya. Tapi ini bunganya orang bule lah. Kalau kita anggrek, coba mirip nggak ya? Kayaknya agak. Coba anggrek. Oh beda ya. Beda. Beda saya sama anggrek. Anggrek lebih sederhana bunganya. Kalau iris lebih ribet. Nah, jadi kalau kita lihat iris agak lebih ribet daripada anggrek. Dia ada 2 bunga sih sebenarnya. Ada petal, ada sepal. Oke, coba iris flower classification. Classification. Oke. Jadi pada dasarnya itu ada 3 jenis bunga iris. Ada setosa, ada versicolor, ada virginica. Di sini ada sepal. Sepal tuh yang gede yang ini. Terus ada petal yang ada, jadi yang sepal tuh ada yang kecilnya, terus ada yang gedenya.
Kalau petal itu yang sendirian, ini ada petal, petal, ini ada yang sepal, sepal, sepal. Jadi bentuknya bunganya seperti ini. Terus ada 3 jenis ya, setosa, versicolor, virginica. Pertanyaannya, dari ukurannya bisa nggak kita melakukan klasifikasi dari bunga ini? Jadi ukuran panjang sama lebar dari bunga tadi, sepal petalnya, terus kita melakukan klasifikasi. Kira-kira itu aja sih. Oke, jadi ini petal, ini sepal. Oh, ini beda setosa kayak gini banget ya. Ini dua rada mirip nih, dua ini. Versicolor sama virginica rada mirip. Yang setosa beda banget kelihatan. Setosa lebih gampang ngelihatnya. Ini dua bisa ketukar-tukar nih. Kelihatan di sini yang beda nih. Di apa? Petal, sepal. Petal. Tengah arti lah orang. Oh, petal tuh yang ini, sepal tuh yang ini. Gitu. Ini sepal, ini petal. Oke. Nah, jadi dari ukuran itu kita harus melakukan klasifikasi. Nah, tapi ini kan kelihatan nih, sepal, petal, sepal, petal. Nah, udah. Oke. Sekarang kita coba lihat. Aduh, cancel. Coba kita masuk lagi, example. Sekarang kita masuk yang satu lagi programnya. Nah ini iris juga masih iris. Sorry. Kalau kita lihat ini filenya file iris juga masih. Ini ada sepal, petal, segala macam. Sekarang kita lihat plotnya. Ini plotnya. Ini kalau kita plot sumbu X sama ini kan sepal width, sepal length. Terus warnanya itu ditentukan dari jenis makhluknya. Ini ada setosa, versicolor, virginica. Kelihatan setosa beda sendiri nih langsung. Sementara versicolor sama virginica kecampur dua-duanya. Jadi kalau kita mainan dengan sepal aja, kita akan kesulitan buat bedain antara si versicolor, virginica. Jadi ini dari si data yang ada, kita bisa lihat si setosa gampang buat dipisahin. Sementara yang dua lagi, versicolor, virginica, susah dipisahin. Ini bukan pakai algoritma, ini pakai mata aja ya. Kalau kita rubah ininya, kita makainya petal length, petal width. Nah, kalau kita lihat di petalnya, ini kelihatan sendiri, ini masih lebih gampang buat dipisahinnya. Itu ya. Kelihatan gampang, coba bisa lihat lagi yang lebih gampang lagi nggak ya? Ini susah bedainnya. Ini susah. Ya udah paling inilah. Pol. Ini yang paling gampang buat misahinnya. Walaupun ini bagian ini kecampur nih. Antara versicolor sama virginia kecampur. Jadi mainan dengan AI, ini mainnya statistik sebenarnya. Kita belum main di... Yang ini beda banget sama generative AI. Generative AI itu yang ChatGPT. Kalau ini kita mainnya statistik. Jadi dengan statistik kita melakukan klasifikasi, prediksi, dan sebagainya. Ini yang machine learning yang generasi sebelum generative AI. Oke. Nah, terus dari sini jadi kita bisa lihat bahwa tergantung apa sumbunya, parameter apa yang kita taruh di sumbu, kita bisa ngelihat susah atau enggak kita misahinnya. Ini pakai mata doang loh ini, belum pakai ini ya, belum pakai apa-apa. Nah, sekarang kita coba lihat lagi contoh yang lain. Kita coba visualisasi dari data subset dari datanya. Ini datanya, kita ambil ke sini, ini datanya. Oke. Ini gambarnya yang dari sananya. Kalau mau enak kita bikin dua inilah. Ini saya tutup aja lah. Nah, ini bisa enak nih. Supaya enak kita ganti jadi petal. Ini jadi sepal. Ini petal-petal. Oke. Tapi kita bisa lihat yang ini setosa,
Nah, ini versi color, ini fisika. Nah, apa hubungannya sama makhluk ini? Ini enaknya main pakai orange ya. Ini data. Ini data. Nah, ini kelihatan grafik. Coba kalau saya select di sini, bisa nggak? Oh, nggak bisa, harus di sebelah sini selectnya. Jadi kita bisa select di sini. Bentar. Ini kalau kita select di sini, nah ini adalah titiknya sebelah sini nih. Titiknya sebelah sini nih. Kalau kita select di sini, titiknya sebelah sini nih. Jadi kita bisa milih sih dari sini. Titiknya di mana, titiknya di mana, titiknya di mana, bisa kita pilih-pilihin sih. Gitu. Jadi kita bisa pilihnya bolak-balik. Oke. Kalau saya suruh milih nggak kayak gitu caranya. Saya balikin ini. Jadi programnya saya balik nih. Ini saya putusin atau ini saya putusin. Ini saya putusin. Nah, ini saya bikin kayak gini sekarang. Outputnya yang masukin ke data. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini nih kayak gini. Oke. Sekarang kita bisa lihat nih. Halah. Mana tadi ini ya? Nih. Nih. Oke. Sekarang saya pengen tahu yang kira-kira berbahaya titik yang mana aja nih. Nah, ini saya bisa lihat ini daerah sini yang kayaknya agak susah buat ditentukan. Nah, ini daerahnya daerah ini nih. Dia bikin grup 1. Grup 1 itu susah buat ini bakal tingkat kesalahannya tinggi daerah sini. Oke, karena kecampur banget antara merah dengan hijau kecampur. Jadi kalau kita pakai algoritma pun titik ini bakal susah buat dipisahin. Gitu. Algoritmanya setengah mati juga sih buat misahin antara titik-titik ini soalnya mirip banget satu sama lain. Jadi titik yang bagian ini akan susah, sementara yang 7 ini gampang banget bisa ini. Tinggal ini aja kita bisa blok langsung dapat kelompok sendiri. Jadi kita bisa menganalisa sih yang angka-angkanya seperti ini kayaknya susah buat nanti pisahin. Gitu. Jadi sebelum kita melakukan analisa, kita bisa menganalisa pakai mata kita sendiri dari data yang ada. Kira-kira kayak gitu. Poinnya sih kira-kira itu. Coba sekarang kita coba lihat lagi. Nah, ini cerita lain lagi nih. Ini masih iris. Ini iris juga masih. Gambarnya kira-kira seperti ini. Ini bisa kita ganti ke petal length, petal width. Oh, dua-duanya length, pantesan jadi ngaco. Ini satu petal length, satu petal width. Udah. Oke. Sekarang kita melakukan klasifikasi. Ini algoritma kita masukin di sini. Tapi pakai algoritma namanya classification tree. Kita selipin di sini dan kita lihat hasilnya. Hasilnya kayak gini nih. Nih hasilnya. Jadi yang pertama kali akan menentukan dia itu siapa adalah petal length. Kalau lebih kecil daripada 1,9 pasti satosa. Kalau lebih besar daripada 1,9 kemungkinan dia campuran antara dua ini, Virginica sama Iris Color. Oke. Sekarang kita coba lihat gambarnya. Mana gambarnya dia? Whoops, kagak ada. Ini enggak. Oh, ini dia. Oke, coba kita lihat gambarnya sekarang. Ini gambarnya. Coba kita lihat hasil klasifikasinya dia ya. Nah, ini hasil klasifikasinya dia. Coba kita tes. Oops, sorry. Coba yang ini, saya klik. Nah, dia dapat yang ini doang nih.
Ini adalah titik yang sini. Jadi dari petaleng yang kurang dari 1,9 kelihatan dia pasti satosa. Nah, sekarang urusannya yang di sini nih. Oke. Ini adalah bagian ini semua. Kalau pengen lihat yang virginicanya aja, itu petal width-nya lebih besar dari 1,7. Nah, ini sini. Cuman ada satu yang salah nih. Ada satu salah di sini. Kalau petal width-nya lebih besar, lebih kurang dari 1,7, di bagian yang ini ada berapa yang salah di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bisa lihat bagian ini ada yang satu salah, ini ada yang 5 salah. Kalau yang full di sebelah sini ada satu yang salah. Kalau yang di sini ini ada 2 salah di sini. Yang ini bagian yang ini adalah bagian yang ini, ada yang salah juga. Tetap aja pusing, bagian yang ini pusing banget. Oke. Antara versi color sama Virginica pusing. Ini kalau kita melakukan klasifikasi pakai if then. If petaleng kurang dari 1,9 dia pasti satosa. If petaleng lebih besar 1,9, nah kita cek lagi petal width-nya berapa. Udah petal width dicek, ya, lihat lagi petalengnya berapa. Wah, puning kepala dah kalau pakai if then. Kira-kira kayak gitulah algoritmanya kalau pakai if then. Gitu ya. Nah, kita harus pakai mesin buat melakukan klasifikasi seperti ini. Algoritma ini kita makainya classification tree. Itu algoritma buat ini. Kita bisa lihat juga di box plotnya. Oke. Petal length, petal width, ini buat yang versi color, ini Virginica, ini versi color, ini Virginica, kayak gitu sih. Bisa dilihat-lihat sih kalau mau iseng. Saya lebih gampang visualisasi pakai yang ini sih, scatter plot. Yang ini pening kepala. Oke, jadi kebayang kita bisa menganalisa satu data dari beberapa sudut. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini udah beres, kita classification tree. Nah, sekarang ada yang namanya lagi adalah PCA. PCA adalah Principal apa sih namanya PCA teh, lupa. Principal Component Analysis lah kira-kira. Jadi ini sebentar, variabel ini filenya apa yang diambil. Oke. Ini filenya dari biomedical nih sebenarnya. Brown selected tuh apa gitu. Ini kira-kira buat protein-protein kayak gitulah. Urusannya orang biomedical. Ada protein apa segala macam, dan ini parameternya ada berapa. Jadi ada proteas, ada reps, ada ribo. Ini ada 3 jenis protein. Terus ini ada 72 variabel. Ini satu lagi cuman metadata aja. Yang nomor 80 adalah targetnya ini protein proteas, reps sama ribo. Sementara dia punya 79 ini variabel. Kalau kita analisa 79 langsung kan pusing kepala. Ini ada 79 fitur dengan 1,5% yang nggak ada nilainya, missing values. Jadi nilainya kosong. Terus kita punya 3 kelas kategori. Totalnya ada 186 data. Gitu. Nah, sekarang kita pengen tahu dari 79 fitur mana yang paling dominan. Nah, kita bisa ngelihat, kita bisa mainin di sini sih. Sebetulnya kalau di sini kita bisa ngelihat PCA itu kita bisa ngatur ini adalah jumlah komponen fiturnya tadi. Kalau kita ambil satu fitur susah. 2 segini. Kalau 3 fitur kita bisa cover segini lebar. Oke. Ini variasinya sampai dia bisa mengcover 44% dari, jadi udah lumayan. 44% dari data yang ada bisa dijelaskan hanya dengan bukan menganalisa sih. Kita mapping dari 79 jadi 3 fitur. Jadi kita ini masalah geometri sih sebenarnya. Jadi kita bisa mapping
merubah dari 79 jadi 3, dan 3 ini bisa menjelaskan 44% dari semua kondisi yang ada. Kalau kita naikin ke 4, dia bisa jelasin 51. Kalau kita 5, 57%. Jadi lumayan. Tergantung kita tolerirnya saya berapa. Konsekuensinya semakin banyak fitur yang pengen kita analisa, komputernya makin berat kerjanya. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kita pengen supaya komputer kita kerjanya nggak berat, fitur yang dianalisa makin dikit, komputernya lebih enteng kerjanya. Jadi ini masalah optimasi supaya kita analisanya bisa cepat aja sih sebenarnya. Berapa persen yang bisa ditolerir lah, kira-kira kayak gini. Ini beres ya. Itu namanya PCA. Tapi PCA pada dasarnya dia ngerubah koordinat sih. Koordinat datanya dirubah. Itu kira-kira. Oke. Ini data table-nya nih. Ini tapi berubah nih, ini jadi PC1, PC2, bukan data yang sebenarnya. Data sebenarnya kayak gini nih kalau mau dilihat. Ini data sebetulnya adalah seperti ini. Datanya beda nih sebenarnya. Dia ngerubah koordinat. Ini koordinat yang udah dirubah. Ini koordinat yang dirubah ya. Ini sampai 8 nih. Atau saya rubah ke 3 lagi ya, biar lebih enak. Biar kelihatan. 4, 3. Ini cuma 3 fitur yang dilihat. Ini datanya jadi kayak gini nih. Ini cuma 1, 2, 3. Jadi cuma 3 fitur yang dilihat. Data aslinya adalah seperti ini. Nih, alpha 0, alpha 7, alpha berapa segala macam. Wah, panjang banget sampai 70 sekian. Jadi kalau kita mainan statistik, kita bisa ngerubah-rubah si kolomnya sih sebenarnya. Ini kan 79. Kalau dianalisa 79-nya setengah mati kan analisanya. Supaya kita analisanya lebih cepat, lebih gampang, kita rubah koordinatnya. Ini kan kita bisa ngelihat sebagai koordinat. Ini koordinat sumbu diau C, sumbu diau D, di sumbu diau E, segala macam. Sumbunya kita rubah menjadi cuma 3 sumbu, X, Y, Z. Gitu. Ini jadi 3 sumbu nih, X, Y, Z doang nih. Bisa dirubah. Tapi buat ngertinya ini makhluk apa, sarannya belajar geometri sih sebetulnya. Dan ilmu geometri dipakai buat ngoding di game. Kalau kita bikin game 3 dimensi, kita mainan geometri banget sih. Aljabarnya geometrik. Geometrik aljabar. Jadi dia gimana caranya kita ngelihat, paling gampang cara berpikirnya gini. Makhluk-makhluk yang ada di game itu 3 dimensi. Cuman layar kita 2 dimensi. Gimana caranya dari 3 dimensi jadi 2 dimensi? Itu kan diproyeksiin. Nah, itu main geometri tadi sebetulnya. Itu. Supaya walaupun kita ngelihatnya 2 dimensi, sebetulnya itu kelihatan kayak makhluk 3 dimensi. Jadi kalau kita main 3D di layar 2 dimensi, gimana caranya biar tetap kelihatan 3D. Nah, kalau yang ini dimensinya 79 dibikin jadi 3 dimensi. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Gitu. Agak-agak horor sih emang. Deh, beres ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini bayangin aja dalam satu kuliah bisa banyak yang dibahas kayak gini ya. Nggak ada yang nanya kan asik. Nah, terus ini udah PCA udah. Sekarang kita masuk ke hierarchy clustering. Nah, coba kita lihat di sini. Ini datanya data yang tadi. Brown selected. Oke, table. Datanya yang ada 79 tadi, kalau kita lihat, ini ada 79 fitur dengan targetnya punya 3 nilai. Oke. Nah, di sini kita pengen bikin kelompok dari fitur-fitur tadi. Oke, bikin kelompoknya kayak gimana? Nih kalau kita, tadi yang kita bisa lihat pakai 3 dan sebagainya. Kalau ini tetap 79-nya dipakai semua. Nah, ini masukin ke algoritma sini. Oke. Distance ini. Distance pada dasarnya mengelompokkan si yang fiturnya sama jadi satu lah, kira-kira kayak gitu. Kalau masih ingat minggu lalu saya neranginnya pakai hewan.
pakai hewan neranginnya. Jadi pakai domestic animal, ini ada kuda, ini ada sapi, ini ada ayam. Nanti kelihatan yang burung-burungan jadi satu kelompok. Yang sapi jadi satu kelompok, yang ini jadi satu kelompok. Kalau ini angka, ini benar-benar protein, angka. Susah dipikir. Kalau hewan kemarin masih gampang ya. Ini susah dipikir. Nah, setelah dimasukin algoritma distance, kita lihat konsekuensinya. Nah, ini konsekuensinya. Ini nama proteinnya, kode dia. Apa itu kagak ngerti. Tapi di sini, oke. Ini ada kelompok warna hijau. Hijau tuh, ini gen. Coba function. Nah, hijau tuh ribo. Oke, coba kita lihat ribo. Ini ada warna biru proteas. Ini yang ini kelihatan nih proteas semua nih. Jadi nggak salah klasifikasi. Ini proteas semua. Ini coba bisa diaktifin nggak warnanya? Color by, salah. Function, nggak apa-apa bener. Nah, di sini yang seru di sini. Jadi yang ini bener dia hijau semua, ini bener. Ini hijau semua kan, ke atas ini hijau semua. Jadi, ini dari sebelah sini lah. Hijau semua, dari sebelah sini dia. Oke, ini algoritma buat misahin hijau, oke bener. Di sini dia mulai puyeng kepala nih, makhluk ini pusing dia. Nah, ini kecampur, ada birunya beberapa biji di titik ini, ada merah semua, sebagian besar merah. Salah. Jadi, merah yang bikin pusing. Nih, sampai titik ini. Roteasnya benar sampai titik ini. Nah, si reps ini, protein reps ini sampai titik ini benar. Pas di sini salah dia. Jadi dia punya salah satu. Ini ada satu nyelip di sebelah sini. Ini harusnya ditaruh di bawah ya, supaya kecampur sama biru yang lain. Tapi dia ada satu proteas yang nyelip. Salah. Gitu ya. Jadi ada salah satu sih. Ini udah make unsupervised learning namanya. Distance itu unsupervised learning. Kalau kita lihat di heat map-nya, ini heat map. Distance map, harusnya kalau dia bagus, bener, semuanya ngumpul di diagonal. Jadi ini kalau kita lihat map ini, antara yang sebenarnya sama yang hasil prediksi, harusnya diagonalnya sama. Cuman ini ada beberapa yang ngaco kiri kanan kayak gini. Jadi ini yang bikin kesalahan-kesalahan tuh karena ada yang nyebar, bleber lah, kira-kira kayak gitu. Itu yang bikin salah-salahnya. Coba kalau kita lihat di cluster, nah ini clusternya tadi yang kita lihat. Oke. Nah, bisa nggak diobok-obok, dimainin? Waduh. Nah, seru lah. Ini, ini cluster yang ini yang bikin pusing kepala nih. Yang lain kayaknya lebih gampang ceritanya. Kira-kira kayak gitulah. Oke. Jadi ini cara bermainnya. Tapi intinya kalau kita lihat prosesnya, ini ada proses ngambil data, file ngambil data, ada proses modeling, ada proses visualisasi. Ini bagian ini visualisasi nih. Distance map, hierarchical cluster, box plot, ini semua visual. Jadi ada visual, model, ngambil data. Selalu kalau kita programming kayak gitu ntar bentuknya. Apakah itu pakai Orange, apakah itu pakai Python, segala macam, pasti bentuknya kayak gini. Ambil data, visualisasi, modeling, visualisasi. Beres ya? Oke, kita masuk lagi. Oke, ini classification tree udah, prinsip ini udah. Coba feature ranking. Nah, di sini coba kita lihat nih filenya yang mana yang diambil. Ini brown selected lagi yang tadi. Kita punya 1,5% missing value dari 79 fitur kali 186 instance, jadi berapa tuh? Berapa? 80 kali 200 lah.
sekitar 1.600-an data di situ, ada 1,5% yang nggak ada nilainya. Nah, dengan kondisi nggak ada nilai, si algoritma bakal susah sebetulnya melakukan perhitungan. Supaya lebih gampang melakukan perhitungannya, kita isi, kita input tuh kita isi ya. Angka-angka yang nggak ada isinya kita isi, tergantung kita mau, kalau down input nggak akan kita isi. Nah, ini tergantung mau diapain. Kita ambil rata-rata, kita kasih angka random atau apa segala macam, kita tinggal klik di sini. Nanti datanya akan keisi dia. Nah, setelah diisi, nah di sini ada bagian yang baru lagi namanya rank. Rank itu buat ngelihat ranking sih sebenarnya. Jadi misalnya kita pengen lihat ranking keberapa yang, jadi kalau dari si protein tadi, mana yang paling menentukan si protein tadi. Kita bisa lihat ini fitur DAOF sama SPO early akan nentukan. Ini dua yang utama yang akan nentukan fitur. Tapi kita bisa lihat bisa lebih dari itu sih. Nih. Ini kalau kita pengen ngambil 5 ya. Iyalah, susah banget sih. Nah. Jadi DAOF, SPO sama DAOG, HIT 20, SPO 5, 11, ini akan nentuin 5 utama yang akan menentukan si protein. Nah, di sini ada metode buat scoringnya, yang nentuin ranking-ranking ini, yang kebetulan yang di plotting cuman gain ratio sama Gini decrease. Kita bisa tambahin sih. Ini kita bisa masukin, ini ANOVA, ini ada chi-square, ada relief, ini statistik semua mainannya sih sebenarnya. Jadi kita bisa lihat mana yang akan nentuin, dan kita bisa sortir sebenarnya terhadap nilainya siapa. Misalnya chi-square. Menurut chi-square rankingnya kayak gini nih sebenarnya. Chi-square. Kalau menurut relief rankingnya kayak gini, masih ngikut dia. Ini masih sama. ANOVA beda. Gini beda. Jadi ada beda dikit, tapi yang 3 besar hampir sama terus, nggak bergerak. SPO early, Gini masih oh beda, coba bentar. Oh beda. Oh cuman naik ke atas ke bawahnya dulu, tapi ini tetap 3 ini. Jadi yang menentukan 3 ini sih sebenarnya, hampir semua. Oh ini beda nih, HIT 20 nentuin di sini. Jadi kita bisa ngeliat-lihat sih sebenarnya fitur mana yang akan menentukan, dan ini ditentukan oleh scoring dari si statistiknya. Ini ada chi-square, ada apa segala macam. Jadi tergantung kita mau pakai yang mana nantinya. Tapi kalau saya biasanya saya akan ngelihat yang sering muncul yang mana sih. Ini kelihatan DAOF sama apa sering muncul, yaitu diambil sebagai fitur yang nanti bakal nentuin si protein. Daripada kita nganalisa 79-79-nya kan pusing. Jadi kita harus nentuin nanti fitur mana yang akan kita ambil buat dianalisa beneran. Nah, sorry, ini kita bisa scatter plot juga sih di sini. Kita lihat proses klasifikasinya ya. Tuh, kita bisa lihat ini DAOF sama SPO early nih, kelihatan. Ini bisa misahnya kelihatan nih. Tapi ini ada bagian yang agak susah, yang agak kecampur satu sama lain ya. Jadi fungsinya visualisasi, kita bisa pakai mata, bisa ngelihat. Oh oke, pantesan. Ini bagian ini susah nih, karena kecampur. Antara 3 fitur tadi kecampur, gitu kira-kira. Jadi ini proses pemisahannya nih, menilai misahinnya kayak gimana itu pakai statistik yang tadi ya, chi-square apa segala macam. Di sini saya tidak akan ngajarin chi-square itu apa segala macam karena pusing kepala. Ini urusannya statistik lah, biarin orang statistik yang hitung. Biar algoritma aja suruh ngitung, kita udah ngeliat gambar aja. Oh oke. Filosofinya adalah oke, ini gampang dipisah, ini gampang dipisah, ini gampang. Cuman ini ada bagian yang agak susahnya di sebelah sini. Udah cuma itu aja sih intinya. Jadi statistik cuma gitu aja. Kita dengan statistik bisa menghitung seberapa susah misahinnya sih sebenarnya. Atau ngeranking kolom-kolom mana yang masuk kolom mana gitu, kira-kira kayak gitu. Oke, kita akan coba lihat lagi. Ini udah.
feature ranking udah, kita bisa melakukan cross validation. Cross validation itu kita bisa ngelihat apa ya kira-kira ya. Nah, ini balik lagi ke iris lagi ya. Yang sepal-length, sepal-width, petal-length, petal-width sama kategori. Nah, ini file irisnya. Di sini kita akan nyoba beberapa algoritma buat melakukan klasifikasi. Di sini ada logistic regression, ada random forest, ada SVM. Kita bisa lihat test score-nya di sini. Di test score ini yang penting adalah di bagian precision, yang biasanya sering saya lihat precision-nya aja. Mana yang nilainya paling precision tuh presisi ya. Mana yang paling presisi. Kita bisa lihat di sini logistic regression dia punya kemampuan buat dapetin 96,7%. 96 ya, 96,7. Sementara yang dua lagi yang lainnya 94 sama 94. 95 lah. Jadi agak di bawah sedikit daripada logistic regression. Kita bisa nyobain juga algoritma yang lain, misalnya kita pakai model yang lain, misalnya random forest sudah masuk, kita masukin tree ke sini, kita tambahin, kita bisa lihat dia punya kemampuan berapa persen buat presisi. Tree parah, 93. Oke, coba kita lihat lagi algoritma yang lain. Di sini ada naive bias, biasanya parah naive bias. Kalau buat data seperti ini parah dia. Oke. Oke, naive bias tuh parah banget ya. 98, 89 bukan 98. 98, 89%. Parah banget. Yang lain lebih bagus. Coba kita lihat neural network. Neural network adalah Python, keras dan sebagainya yang mau kita belajar juga di kuliah ini ya. Ini lebih lama, kelihatan lama dia ngitungnya kalau neural network. Tapi dia bisa dibikin supaya presisinya parah, bagus maksudnya. Neural network 94,8. Jadi dia lebih yang kedua sih sebenarnya. Ini ada logistic regression, ada neural network. Neural network kedua. Bisa kita naikin sih caranya. Cara naikinnya gini. Ini saya punya cuman satu layer neuron, 100 biji. Oke. Saya akan tambahin 2 layer, 100 100. Jadi ada 2 layer neuron. Biasanya kalau udah 2 itu lebih parah dia. Oke. Nih dia, liatin, ngitungnya lama dia. Setengah mati ngitungnya. Lebih lama banget. Tapi dia presisinya naiknya jauh. Coba kita lihat efeknya. Wah, enggak. 94. Enggak, masih kalah. Malah lebih jelek ini sekarang. Ini turun ya. 94, sekian. Coba saya coba. Ini perjuangan kita. Kalau kita mainan kayak ginian, kita harus berusaha ngecun si algoritmanya, kita tuning supaya makin presisi. Kira-kira kayak gitu. Coba. Yang paling bagus Relu sih sebenarnya. Coba logistik kemungkinan jelek sih. Coba ini kita naikin, kita jadiin 50 aja. Saya pakai 3 layer neuron. Waduh, aduh, aduh. Penuh dengan perjuangan nih sekarang. Ini udah modelnya udah beda nih. Bisa nggak dia naik? Wah, malah turun nih, 93. Jadi susah. Masih bagus yang tadi sih. Awalnya bagus sih. Jadi awalnya pakai Relu, kemudian ini 100-100. Coba kita jadiin 50 gimana? Di sini 80 lah. Sorry, 80. ,4, ini 96. Udah ranking kedua lagi ya. Coba saya turunin lagi. 70.
Coba lihat 94 turun lagi. Ya gitulah, nyoba-nyoba isinya. Mainan kayak ginian isinya nyoba sih, asli. Beda data, beda parameter. Nah itu susah-susah gampang sih udah mainan kayak ginian. Jadi tapi kita harus pakai insting aja, kayaknya ini harusnya sekian. Tapi sebenarnya angka-angka 90-an udah bagus sih. Kalau bisa 98 gitu udah keren banget lah. Ya. Sekarang tinggal masalahnya di sini adalah di confusion matrixnya. Nah, kita bisa lihat ini untuk logistic regression yang benar. Jadi ini ada yang actual, ada yang predicted. Jadi actualnya irisatosa, predictednya irisatosa. Jadi oke. Actualnya versi color hanya 47 yang versi color, ada 3 yang salah di sini. Iris virginica 48 yang benar, 2 yang salah. Ini kalau pakai logistic regression. Kalau kita pakai neural network, ini ada 4 yang salah, ini 4 yang salah. Kalau yang tadi 3, 2, ini 4 yang salah. Di situ kelihatan bedanya. Yang ini lebih dikit. Dan ini lebih cepat loh. Logistic regression buat ngitungnya lebih cepat daripada neural network. Neural network butuh waktu lebih lama. Yang ini lebih cepat banget. Nah, sekarang kita lihat random forest. 44, jadi random forest sama neural network nggak beda jauh, errornya sama. Kalau SVM lebih parah, 53, sebenarnya sama aja 44 ya. Kalau tree, parah, 64. Naive bias, parah, 79. Jadi dua ini jelek banget, tree sama ini. Sementara sisanya mirip nih, random forest, SVM sama neural network, sama-sama 44 semua salahnya. Logistic regression yang paling bagus, 32. Jadi gitu cara ngelihatnya. Ini tabel ini, matriks ini kita nyebutnya confusion matrix. Confuse itu dalam bahasa Indonesianya bingung. Jadi kalau matriks ini, kalau dalam bahasa Indonesia matriks kebingungan. Jadi bagaimana si algoritma bingung untuk milih. Jadi kelihatan ada yang salah di sini. Kita bisa ngelihat. Jadi yang benarnya adalah yang diagonal. Kalau yang diagonalnya, kalau semua jadi diagonal, nggak ada yang di samping-samping, berarti algoritmanya bagus banget. Gitu. Jarang. Yang bisa gitu jarang sih. Nah, sekarang tinggal kita lihat di datanya. Ini datanya. Ini data tablesnya. Sekarang kita lihat di confusion matrix. Mana tadi data tablesnya? Yang ini. Oke, kita select misclassified. Ini dia. Yang salahnya di sini bisa kita lihat. Angkanya. Ini bisa kita plot lagi ke ini sih sebenarnya. Kita plot lagi ke nih, scatter plot. Bisa diginin sih, cara programmingnya lucu-lucuan aja nih mah. Nah, ini hasil plotnya. Mana tadi? Oke. Ini hasil plotnya. Supaya seru harusnya dari sini ya. Nih. Wah, ini ngamuk dia. Kejauhan sih. Nggak mau dia disambungin kayak gini. Datanya beda dia bilang. Ya udah. Tapi kita bisa lihat plotnya kayak gini. Harusnya sih saya pengen dari semuanya yang salahnya yang mana. Tapi ya udahlah. Kita bisa ngelihat juga untuk neural network. Select misclassified-nya. Oh, ada satu di sini yang salah neural network-nya. Wih, banyak ya. Scatter plotnya lebih banyak. Oke, kira-kira kayak gitu mainnya. Dan kita di sini kita pakai yang belum kelihatan adalah test score, kemudian di sini ada confusion matrix dan sebagainya. Oke. Oops, sorry. Oke. Sekarang udah jam 8.50-an. 47.48. Oke, sebelum saya tutup buat mastiin aja, tolong
kasih tahu teman-temannya untuk enroll di Open Course ITTS ACID. Kuliahnya di ITTS 2025-1 Big Data Data Analysis, nomornya adalah 113, terus enrollment key-nya adalah ITTS 2023. Gitu ya, tolong kasih tahu aja. Ini karena banyak yang masuk, kayaknya kita akan masuk tanggal 3 minggu. Ini minggu depan nggak ada kuliah, minggu depannya lagi juga nggak ada nih. Minggu depan nggak ada, minggu depannya lagi masih cuti lebaran di sini, masih cuti bersama. Mereka, orang-orang baru pada masuk tanggal 8, jadi kita kuliah tanggal 14. Gitu. Tanggal 14 kita kuliah lagi, cuman karena hari ini nggak ada yang cuma 4 orang yang masuk, ya berarti saya harus ngulang lagi ini mah. Ya nggak apa-apa sih. Kalau ada, nanti saya posting aja di email buat URL rekamannya. Mudah-mudahan pada bisa semua enroll, kemudian bisa lihat materinya. Oke, saya tutup sampai sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.